Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadine Larasati dan pada saat ini saya akan mempresentasikan untuk PR akuntansi lanjutan chapter ke-10 untuk S105 dan S110. Berikutnya di sini untuk soal yang nomor 1 yaitu S105 mengenai preferred stock, di mana perusahaan induk memiliki kedua jenis saham, yakni saham preferen dan saham biasa terhadap perusahaan anaknya. Di sini terdapat informasi mengenai ekuitas yang dimiliki Docernay Corporation pada akhir tahun 2016 sebagai berikut, dan total ekuitas yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Sementara itu, pada tanggal 1 Januari 2017, perusahaan Retaili mengakuisisi 60% dari Docernay, saham preferen Docernay untuk $500.000 dan 90% terhadap saham biasanya, yaitu seharga $3 juta. Di tahun 2017 tersebut, Docernay juga melaporkan net income sebesar $500.000 dan membayar dividen sebesar $150.000 untuk tahun 2016. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung nilai saham preferen dari investasi Retaili terhadap Docernay, di mana di sini diketahui terdapatnya kapan equity pada tanggal 1 Desember sebesar 3 juta didapati dari total ekuitas terhadap Docernay pada 31 Desember sebesar 4.100.000 dan dikurangkan dengan preferred equity-nya sebesar $100.000 yang didapati dari 10.000 saham dan $110. 110 ini merupakan nilai penambahan dari saham preferen ditambahkan dengan preferred dividend of areas, sehingga ditambahkan 100 ditambah 10%-nya, yakni tambah 10 sehingga menghasilkan nilai 110. Sementara itu untuk pencatatannya, di sini catatkan adanya investment Indocernay untuk saham preferennya $500.000 dan cash di kredit sebesar $500.000. Dan yang kedua, untuk menyesuaikan paid-in capital yang merefleksikan adanya constructive retirement, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu purchase price atau nilai dari perolehan sahamnya $500.000 dikurangkan dengan $660.000 merupakan hasil perkalian dari underlying preferred stockholders equity dikalikan dengan kepemilikan saham preferennya sebesar 60%, sehingga menghasilkan adanya excess cost paid over book value yang sebesar $160.000, sehingga dicatatkan adanya other paid-in capital $160.000. Artinya di sini nilai saham preferen dari investasi Retaili terhadap Docernay adalah sebesar $160.000. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung goodwill dari akuisisi Retaili, di mana di sini terdapat adanya biaya investasi saham biasa yang dilakukan Retaili sebesar $3 juta. Kemudian kita menghitung implied total fair value-nya dengan membagi dengan kepemilikannya, di mana artinya nilai keseluruhan investasinya $3.333.333 dan dikurangkan dengan book value equity-nya sebesar 3 juta sesuai dengan perhitungan sebelumnya, sehingga didapati selisihnya adalah goodwill sebesar 333.333. Selanjutnya di sini terdapat juga income dari Retaili terhadap Docernay untuk 2017 untuk kedua saham, baik saham biasa maupun saham preferen, di mana terdapat adanya net income sebesar $500.000 dan dikurangkan dengan preferred dividend $100.000 dan yang menghasilkan $400.000 dikalikan dengan kepemilikan 90% dan hasilnya adalah $360.000. Sementara itu untuk income Retaili terhadap saham preferen yang ada di Docernay yaitu sebesar par value saham preferen 100 juta dikalikan 10% preferred stocknya dan dikalikan lagi dengan kepemilikan saham preferen sebesar 60% sehingga menghasilkan $60.000 untuk income Retaili terhadap saham preferen Docernay. Kemudian di sini didapati adanya non-controlling interest untuk Docernay yang akan muncul di balance sheet Retaili dan perusahaan anaknya untuk tahun 2017. Di sini kita mencatatkan adanya total equity sebesar $4.100.000 ditambahkan dengan income $500.000 dikurangkan dengan dividen dan dikurangkan lagi oleh preferred equity sehingga menghasilkan common stockholders equity pada akhir tahun yaitu $3.450.000. Kemudian untuk menghitung investasi awalnya
kita menambahkan kembali dengan goodwill sebesar 333.333 sehingga menghasilkan 3.783.333. Di sini terdapat nilai saham preferen untuk non-controlling interest sebesar 1 juta atau nilai saham preferennya dikalikan dengan kepemilikan non-controlling interest sebesar 100% dikurangkan 60% sehingga menghasilkan 40% dan hasil perkaliannya adalah 400.000. Sementara itu untuk nilai non-controlling interest untuk saham biasa yaitu sebesar perhitungan sebelumnya 3.783.333 dikalikan dengan 10% atau kepemilikan non-controlling interest untuk saham biasa sebesar 100% dikurangkan 90% sehingga hasilnya adalah 378.333 dengan total non-controlling interest untuk saham preferen dan saham biasa adalah 778.333 dolar. Kemudian berikut adalah soal untuk selanjutnya yaitu S10-10 mengenai consolidated EPS dengan unrealized profit untuk penjualan upstream dan downstream. Berikut tersaji informasi untuk Magelang Corporation dan 90% kepemilikan terhadap perusahaan anaknya Shanghai Corporation pada akhir tahun 2016 di mana terdapat adanya outstanding common stock untuk Magelang 15.000 shares, sementara untuk Shanghai Corporation 20.000 shares, serta adanya warrant untuk mengakuisisi 1.000 saham biasa dengan harga per sahamnya yaitu 20 dolar. Sementara itu terdapat average market price sebesar 25 dolar per sahamnya untuk saham yang dimiliki oleh Shanghai Corporation sebesar 1.000 warrant. Kemudian pada tahun 2016 di sini diketahui bahwa Magelang mencatatkan net income sebesar 150.000 sementara Shanghai sebesar 80.000, di mana pada net income Magelang ini terdapat adanya income from Shanghai dan juga terdapat unrealized profit terhadap inventory account Shanghai sebesar 10.000 dolar. Sementara itu di akhir tahun 2016, Shanghai juga menjual equipment yang memiliki masa manfaat 3 tahun dengan book value 25.000 dolar kepada Magelang seharga 35.000 dolar. Kemudian kita diminta untuk menghitung basic dan diluted EPS untuk Magelang Corporation dan Shanghai Corporation. Sebelumnya kita menghitung terlebih dahulu adanya pendapatan dari Shanghai, di mana di Shanghai reported income sebesar 80.000 dikalikan dengan kepemilikan Magelang terhadap Shanghai 90% sehingga terdapat 72.000 dolar yang diakui oleh Magelang Corporation. Kemudian dikurangkan dengan equipment amortization-nya sebesar 10.000 didapati dari nilai yang diakui oleh Magelang 30.000 dibagi dengan 3 tahun masa manfaatnya. Kemudian dikurangkan kembali dengan unrealized profit terhadap persediaan Shanghai sebesar 10.000 dolar sehingga total income from Shanghai-nya adalah 52.000 dolar. Kemudian di sini terdapat adanya perhitungan earning per share untuk Shanghai dan Magelang Corporation untuk kedua jenis yaitu untuk basic EPS dan diluted EPS. Dan di sini terdapat adanya net income yang dimiliki Shanghai 80.000, kemudian nanti akan dibagi dengan common share and equivalent. Sebelumnya perhitungan common share and equivalent didapati dari Shanghai common share outstanding incremental share from warrant. Di sini 21.000 didapati dari 20.000 saham biasa ditambahkan dengan warrant sesuai dengan informasi terdapat pada soal. Kemudian untuk diluted EPS ditambahkan kembali dengan perhitungan 1.000 lembar saham dikurangkan dengan adanya 20.000 lembar saham yang sudah diproses kemudian dibagi dengan nilai lembar per sahamnya sesuai dengan nilai rata-rata yang terdapat pada pasar yaitu 25 dolar. Di sini 20.000 dolar didapati dari nilai 20 dolar per lembar sahamnya dikalikan dengan 1.000 dolar. Kemudian 1.000 lembar saham, mohon maaf. Kemudian di sini kita kurangkan sehingga untuk diluted EPS terdapat penambahan dari Shanghai common share outstanding incremental shares from warrant ditambahkan dengan perhitungan ini
sehingga untuk total common share and equivalent sebesar 21.200. Dan untuk earning per share-nya untuk basic EPS sebesar 3,81 dan untuk diluted EPS sebesar 3,774. Kemudian untuk Magulang Corporation, di sini terdapat net income untuk Magulang Corporation sebesar 150.000 dan kemudian terdapat adanya perhitungan replacement di mana di sini terdapat ekuitas dari income yang sudah direalisasi dari Shanghai yaitu sebesar 80.000 reported income Shanghai dikalikan dengan 90% sesuai dengan perhitungan sebelumnya yaitu dikurangkan 72.000. Dan kemudian di sini juga disesuaikan dengan ekuitas terhadap diluted EPS Shanghai sebesar 20.000 dikalikan dengan 3,774 sesuai hasil perhitungan sebelumnya sehingga didapati 76.226. Kemudian di sini didapati adanya earnings yang artinya untuk basic EPS sendiri tidak ada perubahan sebesar 150.000 dan untuk diluted EPS karena adanya replacement computation sehingga menjadi 194.226. Kemudian di sini untuk Magulang set income share outstanding sesuai dengan pada soal terdapat informasi mengenai saham outstanding sebesar 15.000 lembar saham sehingga untuk earnings per share-nya yakni sebesar $10 untuk basic EPS dan $10,282 untuk diluted EPS Magulang Corporation. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.